Wasalisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri dengan catatan bisa berdiri, mampu berdiri. Kedua, bila salatnya salat wajib. Dari mana dalilnya berdiri ini? Adanya pada solat wajib doang. Kata Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdalu. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasalisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin. Adapun yang ketiganya daripada rukun-rukun salat, yaitu berdirinya orang yang mampu alaihi atas berdiri, binafsihi mampuhnya dengan diri sendiri, au bi ghairihi atau dengan bantuan orang lain. Fi fardin berdirinya pada salat fardu, walau manduran sekalipun salat fardunya itu salat dinadarkan, salat nadar, au muadan atau salat i'adah. Wa yahsulul qiyamu binasbi faqari dhahrihi bi ayyi idhamihi allati hiya mafasiluhu. Dan hasil oleh berdiri binasbi faqari dhahrihi dengan menegakkan tulang punggungnya seseorang, ay izamihi, yakni tulang-tulang seseorang, allati hiya mafasiluhu, yang dia itu adalah persendian punggung. Walau bi istinadin ila syai'in, sekalipun berdirinya yaitu dengan menyandar kepada sesuatu benda, bihaisu lauzala lasaqata, yang dengan sekira-kira andai geser benda itu niscaya jatuh oleh dia. Wa yukrahul istinadu, dan dimakruhkan oleh menyandar. La bin hinain, tidak hasil oleh berdiri dengan membungkuk. In kana aqraba ila aqlir ruku', jika ada membungkuknya itu lebih mendekati kepada sekurang-kurang ruku'. Illam ya'jaz an tamamil intisabi, jika tidak lemah ia dari sempurnanya berdiri tegak. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan pembahasan rukun-rukun salat yang ada 14 yang diterangkan dalam Fathul Muin ini, dan malam hari ini memasuki rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri. Saudara sekalian, kebanyakan ulama-ulama kita di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan berdiri pada rukun yang pertama
seperti Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Muhadzabnya berdiri nomor urut 1. Tapi Fathul Mu'in mengikuti apa yang dituliskan oleh Imamun Nawawi di dalam Minhajut Talibin, berdiri adalah rukun salat yang ketiga. Bila matan takrib, berdiri rukun salat yang kedua. Kenapa rukun salat berdiri ini diposisikan pada rukun ketiga? Bukankah kalau kita salat diri dulu apa niat dulu ya? Berdiri dulu. Kalau salat itu berdiri dulu, dan rukun yang ke-14 tartib. Kenapa ini berdiri oleh banyak ulama ditulis di rukun yang ketiga? Padahal pada praktek ibadah kita, berdiri itu adalah yang pertama. Tapi Fathul Mu'in niat yang pertama, sebab niat dan takbir ini ada pada seluruh solat. Niat dan takbir ada pada seluruh solat, baik solat sunat maupun solat wajib, baik solat orang yang mampu bisa diri atau yang sakit, tetap kudu niat dan takbir. Sementara berdiri tidak semua orang, hanya yang mampu saja dan hanya pada solat wajib saja. Inilah yang kemudian oleh Fathul Mu'in berdiri diposisikan pada rukun yang ketiga. Sebab bagi orang yang sholatnya sambil duduk, ya kagak ada diri, tapi niat dan takbir ada. Itu yang menyebabkan ini diposisikan pada rukun yang ketiga. Berdiri, saudara, adalah yang tertinggi ganjarannya dari seluruh rukun salat. Disebabkan karena berdiri ini mencakup paling tingginya bacaan zikir salat, yaitu baca Fatihah atau baca Al-Quran. Quran paling tingginya zikir. Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling tingginya yang dikerjakan oleh umatku adalah baca Quran, apatah lagi bila dalam sholat. Maka berdiri ini paling tingginya ibadah. Lamanya diri lebih tinggi dibanding lamanya sujud. Jadi baca surat yang panjang, Kahfi sampai kelar gitu, lebih tinggi daripada sujud yang sangat lama. Itu begitu. Sesudah berdiri, rukun sholat yang tertinggi kedua adalah sujud.
Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah ketika si hamba itu sedang sujud. Maka sujud nomor 2 sesudah berdiri, kemudian ruku nomor 3-nya, dan seterusnya dari 14 rukun sholat. Sehingga saudara sekalian, di sini dijelaskan wasalisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri dengan catatan 2. Berdiri merupakan rukun salat, ada 2 catatannya berdiri ini. Yang pertama adalah qadirin alaihi. Yang pertama syaratnya bisa berdiri, mampu berdiri. Berdiri wajib di dalam salat dengan catatan bisa berdiri. Bisanya terserah apakah sendiri karena masih gagah ataukah perlu bantuan yang lain. Yang lain tuh bisa orang, bisa benda, kayak tongkat, kayak meja buat pegangan. Pokoknya berdiri wajib. Kita nggak bisa kalau habis sujud berdiri, kecuali kudu dibantuin orang berdirinya. Maka wajib dibantuin. Tapi orang bantuinnya nggak mau kalau nggak bayar. Maka wajib kita bayar untuk orang yang bantuin dari duduk, dari sujud menuju berdiri. Jangan sampai dari rumah kita manggul-manggul kursi sampai masjid dia duduk. Siapa yang ngajarin kayak begitu? Ini tidak benar ya. Ibadah begitu, ada tuntunannya ini ibadah. Begitu. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi kita harus pahami, berdiri ini rukun bagi yang mampu. Mampu berdiri, mampu itu 2, bisa dengan sendiri, bisa dengan orang lain. Diangkat, anaknya ngangkat diri, kalau diri. Cuman untuk diri dia nggak bisa, kalau didiriin bisa. Itu masih wajib berdiri. Begitu. Buktinya dia dari rumah manggul kuat. Begitu. Jadi kita harus pahami. Salat wajib berdiri. Kalau masih bisa berdiri. Bagaimana kalau nggak bisa? Tar kita bedah. Catatan pertama, kudu berdiri bila mampu. Kedua, fi fardin, bila solatnya solat wajib. Baik solat wajibnya fardu ain kayak 5 waktu, atau solat wajibnya fardu kifayah kayak solat jenazah, tetap wajib diri kalau bisa. Sebab jenazah kategorinya solat fardu meski namanya fardu kifayah.
Bagaimana kalau nadar? Kalau proyek saya goal, saya nadar sholat tahajud 10 rakaat, wajib diri, karena nadar ini kategorinya sholat wajib. Bagaimana i'adah habis sholat Jumat, sholat duhur, atau habis sholat duhur sendiri ada orang rombongan berjamaah, kan i'adah itu sunat. I'adah duhur ulang lagi tajinya sendiri jadi berjamaah, kecuali Jumat kalau kurang persyaratan. Tapi pemenuhi persyaratan ta'addud meskilil hajah, sunat i'adah. Walaupun sholat i'adah wajib kita diri. Intinya berdiri adalah rukun sholat. Rukun sholat, baik orangnya sudah baligh atau orangnya masih bocah, mumayyiz, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, berdiri merupakan rukun sholat. Dengan dua catatan tadi, bila mampu dan bila sholatnya sholat wajib. Bila sholatnya bukan sholat wajib, sholat sunnah, taraweh, boleh sambil duduk, boleh. Begitu, duduk aja ngimaminnya, sah. Tapi mampu, biar mampu, karena sholat sunnah taraweh. Cuman kalau ngimamin taraweh sambil duduk, dugaan kami minggu besok dicoret sama pengurus masjid. Ini malas, gua ganti aja. Begitu. Boleh. Mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, pokoknya seluruh sholat sunat boleh duduk. Nanti ba'da Isya sambil duduk ngamalin, ganjarannya gede, niatnya ngamalin ilmu. Besok enak nih, itu sih bukan ganjaran gede, itu males, bakal dipotong ganjarannya 50%. Kalau sholat sunat sambil duduk masih seger buger, ganjarannya dipotong 50%. Kalau sambil tidur miring dipotong 75% ganjarannya. Kalau terlentang dipotong 100%. Maknanya tidak sah sholatnya. Begitu. Dari mana dalilnya? Berdiri ini merupakan rukun salat. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu karena Allah, berdiri. Dan ini perintah dari Allah untuk berdiri. Perintah Allah itu hukumnya wajib, dan berdiri tidak diwajibkan dalam agama kecuali pada sholat. Sholatnya sholat fardu jika mampu. Maka maknanya qumu amrun minallahi bil qiyam, maknanya berdiri rukun daripada rukun sholat. Yang kedua, dari mana dalilnya? Di samping Al-Quran ada pada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan
bahwa berdiri merupakan rukun salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di dalam Sahih Bukharinya, Imam Abu Dawud juga riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, At-Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, Imamun Nasa'i meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi Kubra maupun Sugra, hadisnya dari sahabat Nabi namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat itu urusan ibadah tidak mau ngarang-ngarang sendiri, termasuk Imran bin Husain. Imran bin Husain ini satu di antara 124.000 orang sahabat yang terkena penyakit wasir, penyakit ambeien, penyakitnya Imran bin Husain ambeien. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat dia. Bagaimana ini ambeiennya udah besar, ndak bisa berdiri. Bagaimana ini solat bagi orang yang berpenyakitan, wahai Rasulullah? Lalu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Shalli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan fa illam tastati' fa ala jambin." Zadan Nasa'i fi sunani fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Nabi, Anda solat wajib kudu diri. Solatlah Anda dalam keadaan berdiri. Artinya berdiri itu wajib dalam solat. Fa'ilam tastati', kalau nanti besar kau sudah tidak bisa diri, faqa'idan, solatnya sambil duduk. Kalau enggak mampu diri, duduk saja, kata Nabi. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau enggak mampu duduk, tiduran miring. Miring kanan lebih bagus, pakai lambung kanan dibanding lambung kiri. Fa illam tastati', kalau udah enggak mampu miring, famustalqiyan, maka terlentang, kakimu di barat, palamu di timur. Kalau di kita dadanya, palanya diganjel dengan bantal biar dadanya ngadep kiblat. Ini Nabi jelasin bagaimana cara-cara ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali yang kita mampu saja. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Bila aku wajibkan sesuatu, perintahkan, kerjakan yang mampu dulu, berurutan. Karena itu berdiri merupakan rukun daripada rukun salat.
Dari mana dalilnya berdiri ini adanya pada solat wajib doang, pada solat sunat tidak wajib? Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari juga, Imamul Bukhari riwayatkan dari sahabat Nabi namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdalu, man shalla qa'iman fahuwa afdalu, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kata Nabi, barang siapa solat sunat dalam keadaan berdiri itu lebih afdol, ganjarannya gede. Enggak bilang kudu berdiri, enggak. Kalau solat sunat berdiri lebih afdol, bukan wajib. Barang siapa solat sunat sambil duduk, kata Nabi, maka ganjarannya 50% dibanding ganjaran solat berdiri. Maknanya dipotong 50%. Barang siapa solat sunatnya sambil tiduran, tidur miring, maka 50% daripada orang yang sholat sambil duduk, maknanya dipotong 75%. Males begitu, sholat sambil tiduran begitu, tapi boleh, uang masih keker badan. Kembali rukun sholat yang ketiga, berdiri. Bagaimana berdirinya? Syarat berdirinya kata Fathul Muin, wa yahsulul qiyam, berdiri itu akan dihitung binasbi faqari dhahrihi, bila ditegakkan tulang punggungnya. Tulang punggungnya tegak, itu namanya disebut berdiri. Gitu. Palanya nunduk atau tidak, atau palanya ke atas lihatnya, itu urusan lain. Cuman sunat palanya ditundukkan dikit biar matanya bisa ngelihat tempat sujud, kayak kemarin ajaran yang sudah disampaikan. Yang penting berdiri. Pakai apa? Terserah. Mau kaki satu ke dirinya, jad. Yang penting berdiri. Cuman kalau seger bugar mah makruh. Begitu berdirinya. Yang penting bagaimana kalau nyandar? Enggak disaratin berdiri tanpa nyandar. Sehingga andai kita sambil sandaran di tembok diri, boleh, boleh. Begitu, ada kan ada tembok, nyampe nggak ini kabel ini ya, wah repot. Nah ini kan ada tembok nih, kiblatnya sono, dirinya begini, cuman males banget, kayak gini, males. Jadi tapi, yang penting berdiri, nggak apa-apa, yang penting diri. Begitu. Orang dirinya cuman pakai meja, bukan tiang masjid yang kalau mejanya digeser dia jatuh. Meski begitu, yang penting prinsipnya berdiri. Begitu, berdiri. Cuman nyandar nih bagaimana? Boleh sholatnya, cuman makruh kalau sehat. Nyandar tuh makruh begitu. Kayak ngaji kan macam-macam, ada yang jider, ngaji nyender, begitu. Diduga sakit kayaknya itu ngaji, begitu. Jadi nggak apa-apa, begitu. Cuman bagaimana kalau membungkuk kayak orang ruku? Nggak jadi, nggak sah. Sebab itu bukan
diri. Tapi masalahnya nenek emang udah tua dia bongkok. Ya itu sih namanya jangan diomongin. Emang dia kok orang itu ruku, kurang ajar. Dikata ruku itu diri. Emang dia dirinya begitu. Begitu udah bongkok panggilannya aja Nyai bongkok ya kan. Begitu nggak apa-apa, emang itu dirinya dia kayak begono, ya itulah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, emang mampu dirinya begitu. Tapi dia ruku, jangan jadi ukuran. Ini yang disebut wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Begitu. Orang yang bisa berdiri tapi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud karena ada penyakit di punggungnya, wajib hukumnya berdiri. Kalau dia bisa berdiri, karena berdiri rukun. Orang yang bisa berdiri, cuman ruku nggak bisa, karena dia bermasalah pinggangnya. Begitu, nggak bisa sujud, udah diri ente. Ruku sujudnya ya semampunya. Karena memang nggak bisa, seperti dia diikat ininya habis jatuh patah tulangnya disujud nggak, diri bisa diri. La yukallifullahu nafsan illa wusa, emang mampunya begitu, ya begitu. Agama tidak sempit amat di dalam ajarannya. Nah dirinya bagaimana? Diri ini saudara, sunatnya berdiri itu direnggangin antara kaki kita yang satu sama yang satunya sejengkal saja, renggangnya sejengkal gini nih, renggang, direnggangin. Makruh diadu, orang laki makruh diadu. Perempuan sunatnya dirapetin, ditempelin, sunatnya bagi perempuan. Laki sunatnya renggang, jangan jauh-jauh. Begitu. Sebetulnya ajaran ini normal saja secara logika. Ini logika. Kenapa orang laki disuruh direnggangin? Kenapa perempuan disuruh dirapetin? Itu sih normal saja. Kalau perempuan disuruh renggang, kayaknya masuk angin. Jangan dicatat. Begitu. Kalau orang laki disuruh rapet kakinya, ngeganjel dia. Jadi emang normal saja. Cuman renggangnya jangan jauh banget. Itu merenggangnya jauh banget kakinya. Makruh kalau renggangnya. Jadi tidak selaras dengan mahasinus syariah, dengan keindahan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat kakinya renggang banget, renggang. Lah imam batal juga susah, jadi biasa aja. Nah, jadi imam batal juga tinggal maju tuh, mau ngapain gitu. Oh iya, mungkin dia kealiran kondor, itu aja. Jadi kita nggak boleh buruk sangka, salah kalau buruk sangka itu begitu, nggak bagus. Gitu aja. Jadi baik sangka aja, jangan buruk sangka. Salah kalau buruk sangka. Begitu. Jadi sejengkal. Begitu. Perlu ditempelin nggak sama kaki temen yang satunya? Nggak perlu. Makanya dia bingung, 2 tahun nggak bisa ditempelin gara-gara corona. Susah mau nyarinya. Nggak boleh. Begitu.
Begitu. Jadi jangan ditempelin, jangan. Begitu. Mana geli kaki kita, ditarik, didorong lagi. Ya tarik lagi, dorong lagi. Gue injek juga ini. Begitu. Udah dibilang eksim kaki ini, lagi eksim. Oh lagi eksim, digeser. Lagi eksim. Ekspor impor. Begitu. Jadi kita diri ini diatur. Apakah kakinya kudu ngadep kiblat? Tidak syarat. Jarinya, saudara jarinya begini, nggak apa-apa. Maklum kecilnya nggak dibedong. Kan ada juga yang nggak dibedong nih, kakinya ini nggak apa-apa. Meski kalau dia lurus ngadep kiblat lebih bagus. Tapi kan masalahnya kaki ini nggak syarat. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Kasyifatus saja. Enggak syarat jarinya kudu ngadep kiblat, enggak, kan bisa aja kakinya begini begitu. Ini enggak tahu dibedong enggak, kakinya kurang diikat ya begitu. Segini aja dulu dah, jangan banyak-banyak ngaji begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya jawab aja. Baik, bagi para jamaah yang ingin bertanya kami persilakan. Di luar tema pun tidak masalah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai, kita kan biasanya kalau imam itu kan harus dijahar ya, dikeraskan kalau seorang imam ketika baca Al-Fatihah, ketika ulah dolinya. Cuman kebanyakan kita ini makmum itu mengucapkan aminnya kayaknya rasanya berat, entah bagaimana Pak Kiai. Sedangkan para malaikat aja ketika imam bacakan walabdolin amin kan malaikat malah mengucapkan amin. Cuman kebanyakan kita ini mohon maaf kayaknya mengucap amin keras saja kayaknya rasa berat. Gimana menurut Pak Kiai? Terima kasih. Iya baik. Mungkin enggak juga, emang sunat amin tuh bareng dengan imam. Kalaupun juga kemudian ada yang kelihatannya kurang kenceng, mungkin lagi serak dia. Lagi serak. Yang dituntut pribadi kita, bukan pribadi orang lain. Maka kita disuruh amin bila pada sholat jahar. Tentu ketika imam amin, kita juga amin. Kudu bareng tapi dengan imam. Jangan imamnya aminnya nggak kenceng, imam juga kudu kenceng. Kalau imamnya aminnya pelan, dari mana kita dapat amin malaikat? Wong amin malaikat itu bila imam kenceng aminnya. Maka kita bareng. Bila imamnya pelan, kita tungguin, tahu-tahu baca surat. Begitu, repot juga. Maka dua-duanya, imam juga kudu ngaji, makmum juga kudu ngaji. Kurang lebih begitu. Mungkin zaman kecilnya sering amin teriak mulu, akhirnya pas sudah tua suaranya habis. Amin. Ya, begitu. Jadi bisa begitu. Tapi kalau kita suaranya ada amin, kenceng orang sebelahnya dengan kenceng yang wajar. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ketika imam membaca doa tolak bala, imam itu kan menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Apakah di saat itu makmum juga mengikuti imam begitu? Yang bagaimana itu ya? Tolak bala itu doa tolak bala di waktu sholat subuh begitu. Habis doa kunut baca doa tolak bala begitu. Nah terus maksudnya? Kan imam itu kan menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Apakah makmum ini mengikuti itu? Begitu ya? Iya begitu. Begitu. Apakah makmum juga harus ikut imam seperti itu gitu? Terutama kemarin di zamannya Covid begitu ya. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara adab doa itu di antara adabnya banyak untuk supaya doa itu diijabah. Ada pada zat doa, ada pada caranya. Di antara cara dalam doa, sunat kita kalau doa ngangkat tangan. Ngangkat tangannya setinggi dada. Itu ngangkat tangannya, sunat. Dengan diadu setinggi dada.
Bagaimana caranya bila kita doa minta terwujudnya sesuatu yang baik, minta rezeki, minta hidayah dan seterusnya, maka bagian dalam telapak tangan ke atas, sunat ketika doa, mau dia sholat mau dia di luar sholat, tangannya begini. Bila dia doa minta dicegah bala, namanya bahasa Betawinya nangkis. Kalau nangkis itu gimana ya? Oh iya, kalau nangkis itu pakai apa? Oh iya, pakai ini. Maka doanya begini, Allahumma dafa'annal ghala wal baba. Siapa yang kayak begini? Ya semuanya. Makmum juga, cuman kan kudu ngaji nih makmum. Kalau kagak ngaji kan nggak ngerti itu apa yang dibaca. Ya dia mau dibalik nggak? Ya kalau dia ngerti ya dibalik. Kalau dia ngerti, tangannya begini Allah Pak. Nanti kapan lagi waktu minta lagi dibalik lagi tangannya. Begitulah diantara adab doa. Mau imam, mau makmum. Begitu. Kalau dia berbicara tentang bala, begitu. Kalau kita minta indifa'un niqmah, sunat zuhrul kaf yang ke langit, nangkis begini. Kalau minta jangan begini, nggak dapat begini. Itu diatur. Ini diantara adab doa agar supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Habis itu ya diusapin di wajah. Tapi kalau di kunut enggak ada sunat ngusap wajah, kecuali nanti udah salam sunat diusap wajah sambil doa. Nantilah bab solat kita bedah panjangnya. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai sholat tengah malam. Sholat tengah malam itu apakah ada sunnahnya mengenai urutannya? Apakah ada urutannya, umpamanya pertama itu mengerjakan sholat wudu, lalu taubat, lalu tahajud, lalu hajat dan witir. Apakah itu berurut? Apakah kalau memang apakah boleh nggak berurut? Demikian aja, Ustaz. Salat malam adalah bagus sekali. Adapun urutan tidak diatur. Bila kemudian kita menjelang subuh, maka salat itu witir. Bila kita kemudian pengen berurutan, ada sholatlah hajat, adalah sholat yang lain-lain, kemudian witirnya cuman 1 atau 3, kurang bagus. Daripada sholat begitu, ikuti Nabi saja, witirnya selalu 11. Itu Nabi, sholat witirnya 11. Dan sholat witir ini wajib dalam madhab Abu Hanifah. Berdosa orang tidak witir dalam madhab Abu Hanifah. Meski madhab yang 3 termasuk madhab kita Imam Syafi'i sunat, dan paling tingginya sholat sunat ya witir. Maka kalau bapak mau witir 11, udah direncanakan, ditambah yang lain silakan. Tapi bila bapak timbang ambil istikharah, hajat, lalu witirnya cuma 3, mendingan bapak witir 11. Begini ikut Rasulullahnya. Begitu. Karena Nabi, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ikhda asyrata rakaatan. Rasulullah itu kalau witir, mau Ramadan ke mau bukan Ramadan ke, selalu witirnya 11. Itu Nabi, mau Ramadan mau bukan Ramadan. Kalau kita beda-beda tipis dengan Nabi, tipis. Kalau Ramadan kita witir 3. Kalau Ramadan witir kita 3. Kalau bukan Ramadan
tidak? Kalau Ramadan? Kalau Ramadan? 3. Kalau bukan Ramadan? Tidak. Tipis. Begitu, tipis. Begitu, tipis. Begitu. Maka bagus kalau Bapak mau sholat sunat malam. Sebetulnya kalau ngomong sholat taubat tidak mesti malam. Kapan kita berbuat dosa? Kapan kita bertobatnya? Nih kita habis ngebalikin. Dulu zaman kecil nyolong sendal atau nyolong jambu orang, balikin tuh jambu kepada yang punya. Habis ngebalikin jambu baru sholat sunat taubat. Begitu maksudnya. Begitu sholat sunat taubat tuh nyempurnain tadi tuh. Jangan sampai sholat sunat mau taubat mau doyan, taubatnya nggak doyan. Ini namanya tahajud rajin, subuh kagak sholat. Sebab sholat subuh hukumnya tahajud, sholat sunat taubat hukumnya, sholat sunat taubat hukumnya judulnya aja sunat taubat, sunnah. Begitu. Taubat sendiri hukumnya wajib. Sholat mah enggak dikerjain enggak apa-apa, yang penting taubatnya itu adalah yang paling pokok. Itu begitu sholat taubat. Jadi manakala kita habis balikin tuh duit orang, sholat 2 rakaat menyempurnakan tadi sebagai bentuk penyempurna taubat. Itulah sholat taubat. Begitu sholat taubat itu begitu. Kapan? Kapan saja, yang penting jangan ba'da asar, ba'da subuh. Begitu artinya ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Intinya di waktu yang dilarang tersebut. Itu begitu. Itu silahkan saja, yang mana saja kita harus ikuti. Tapi ingat, masih tinggian witir 11 dibanding ngerjain yang lain-lain. Itu begitu. Itu baru kita namanya mengerti urutan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Hikmat TV. Baik. Baik Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pemirsa Hikmat TV dari Maulana Rizki. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya sholat di atas kursi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jejak anjing pada pasir pantai yang basah menyebabkan pasir tersebut bernajis? Sekian Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kemudian orang itu udzur untuk sholat berdiri, maka tentu sholatnya sambil duduk. Karena Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebani orang kecuali yang dia mampu. Tapi itu berbicara tentang diri, enggak mampu diri duduk. Adapun sujud dia wajib. Karena rukun sholat juga begitu. Ruku dia wajib. Yang namanya sujud tempelin dia punya jidat ke tanah atau ke sejadah, itu rukun lagi. Kalau tidak padahal dia bisa dia untuk sujud, cuman enggak sujud, nyontoh temennya, ini bermasalah. Begitu. Bila kita temukan ada orang sholat sambil duduk, husnudzon kita emang dia sulit menempelkan jidatnya ke lantai lah istilahnya. Emang sulit. Kita husnudzan. Kita tidak bisa untuk mengomentari orang lain. Tapi kita disuruh mengomentari diri kita. Maka kalau sholat sambil duduk, nanti habis ini nih, saudara Maulana Rizki, bentar lagi. Itu bunyinya, wali ajizin syaqqa alaihil qiyam an yusalliya qa'idan. Lanjutannya tuh. Cuman kalau dihabisin takut sampai jam 8. Sayanya nanti pertemuan mendatang itu bakal terbedah yang ditanya. Kemudian bagaimana dengan bekas anjing? Selama kering ketemu kering, tidak mengapa tangan kita kering, anjing itu kering, kita pegang tuh anjing, enggak apa-apa. Boleh aja. Begitu. Selama jejak itu keringnya enggak menjadi najis adanya. Enggak apa-apa dia injak saja sama dia kalau memang kasusnya kayak begitu. Tapi ini masalahnya anjingnya habis nyebur dari kali, injak itu pasir,
ya yang diinjaknya itu najis, tinggal ditutup saja sama dia. Kalau pasir, tutupin pasir aja udah ketutup, jangan dibikin susah begitu. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.